Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Untung. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak ya. Saya sehat. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah mengizinkan saya untuk melakukan tanya jawab terkait dengan jabatan Bapak Untung sebagai kepala sekolah, utamanya dalam pengambilan keputusan di sekolah. Yang saya tanyakan Bapak, bagaimana Bapak Untung kaitannya dengan mengidentifikasi kasus-kasus di mana ada yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang terjadi di lembaga sekolah ini. Yang namanya dilema itu artinya ada dua permasalahan yang agak sulit. Jadi kita mengambil keputusan itu, yang pertama kita harus bermusyawarah dulu dengan rekan-rekan itu. Kalau sudah rekan-rekan guru kita menemukan sepakat, baru kita putuskan untuk permasalahan etika itu. Berarti kita butuh diskusi dulu dengan teman-teman musyawarah. Jadi untuk pertanyaan berikutnya Bapak, bagaimana Bapak Untung ketika mengambil keputusan, utamanya pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan seperti itu? Ya, saya kembalikan lagi ke awal, kita bermusyawarah untuk menemukan suatu mufakat. Kalau di situ tidak bisa menemukan mufakat, jadi kita nantinya akan mengambil kebijakan. Itu kebijakan dari kepala sekolah. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak Untung ambil, utamanya dalam pengambilan keputusan. Jadi langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan dalam mengambil kebijakan tersebut? Yang pertama kita itu melihat permasalahannya terlebih dahulu. Apa yang menjadi masalah daripada kasus tersebut. Terus yang dianggap paling efektif dari pengambilan keputusan pada utamanya kasus dilema etika itu caranya bagaimana Pak? Melihat permasalahannya dulu. Permasalahannya dulu berarti kita mengidentifikasi dulu Pak. Berarti itu masalahnya apa, baru kita bisa memutuskan apa yang menjadi kebijakan daripada kepala sekolah. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, ada enggak dari upaya yang dilakukan Pak Untung misalkan menentukan untuk jadwal-jadwal tertentu dalam penyelesaian pengambilan keputusan tersebut, atau mungkin langsung diselesaikan di tempat hari itu juga, maka seperti itu? Ini Bu, kalau permasalahan itu kan tidak harus jadwal. Siapa yang kepingin punya masalah di sekolah atau di lembaga tertentu kan tidak kepingin. Jadi kalau ada suatu permasalahan ya kita diselesaikan hari itu juga. Kalau memang pada hari itu kita belum menemukan solusi, memutuskan satu keputusan, jadi saya selaku kepala sekolah masih mau konsultasi kepada atasan kita, yaitu pengawas atau korwil. Baru kita mengambil keputusan itu, kita ambil atau suatu kebijakan gitu. Kemudian terkait dengan pengambilan keputusan Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu jenengan untuk mengambil keputusan tersebut? Kalau saya Bu ya, kita yang pertama kita musyawarah dengan guru senior. Berarti dengan guru senior Pak ini? Iya. Setelah itu apa yang kita musyawarahkan dengan guru senior, kemudian langkah yang kedua kita bermusyawarah dengan semua dewan guru. Yang ketiga, yang terakhir, baru kita memutuskan suatu permasalahan itu. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, ada enggak dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dilema etika ini? Ya, pengalamannya. Ada sukanya, ada dukanya. Ya kalau yang namanya permasalahan ya yang jelas ya banyak dukanya Bu. Banyak dukanya Pak. banyak dukanya. Maka dari itu kita kalau mengambil suatu keputusan tidak boleh gegabah. Yang penting yang pertama kita harus bermusyawarah dulu. Bermusyawarah sudah menemukan mufakat, baru kita memutuskan. Jadi kesimpulannya ketika kita
ada masalah berarti kita harus bermusyawarah dulu ya, bermusyawarah dulu. Setelah itu baru kita putuskan. Baru kita putuskan, biar jadi mengambil putusan tidak boleh langsung gegabah gitu kan Pak ya. Jadi misalnya kita tidak boleh semena-mena jadi atasan, jadi kepala sekolah, suatu permasalahan langsung ditangani langsung oleh kepala. Tidak begitu. Kita tetap harus bermusyawarah. Baik Bapak, saya rasa wawancara ini sudah cukup. Terima kasih banyak sudah memberikan sharing kepada saya, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya, utamanya dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Leli. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat dan masih tetap semangat untuk membersamai. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bu Leli karena sudah menyempatkan waktunya untuk saya melakukan wawancara terkait dengan jabatan Bu Leli, bagaimana cara mengambil keputusan terhadap suatu kasus atau permasalahan. Ya, oke. Untuk yang pertanyaan pertama Bu Leli, bagaimana menurut Anda cara mengidentifikasi suatu kasus-kasus itu, mana yang termasuk dilema etika ataupun bujukan moral menurut Bu Leli? Kalau menurut saya, pemahaman saya, dilema etika itu adalah bagaimana posisi seseorang mengalami benar dengan benar, begitu ya. Artinya bagaimana seseorang memiliki suatu masalah, namun tidak bisa disalahkan karena pasti ada ketentuan-ketentuan tertentu yang menjadi pertimbangan bahwa ini juga benar gitu loh. Nah, kemudian kalau bujukan moral itu bagaimana sebuah masalah dikatakan benar dengan salah. Cara saya untuk membedakan mana yang termasuk masalah dilema etika ataupun bujukan moral, yang pertama saya akan mengidentifikasinya. Saya akan melihat terlebih dahulu apakah masalah tersebut lawan benar dengan benar atau benar dengan salah. Terus untuk bagaimana cara Bu Leli menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, utamanya pada kasus dilema etika, dalam arti misalkan ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya melihat yang pertama itu dengan bagaimana permasalahan itu apakah dari satu individu saja atau dengan berkelompok, dalam artian kemudian bagaimana kita menyesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diketahui bersama, seperti itu ya. Kemudian apa nih jangka panjangnya tentang masalah tersebut, seperti itu. Untuk selanjutnya Bu Leli, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya diambil Bu Leli dalam mengatasi atau mengambil pengambilan keputusan tersebut? Yang pertama adalah saya mengenali terlebih dahulu nilai-nilai apa nih, nilai-nilai kebajikan apa yang bertentangan dengan masalah dilema etika tersebut. Kemudian saya juga menentukan siapa yang terlibat dalam situasi yang ada pada masalah dilema etika tersebut. Kemudian setelah itu baru saya mengumpulkan beberapa fakta-fakta dengan mengikut sertakan beberapa orang-orang di sekitar saya itu untuk mungkin mengambil fakta-faktanya, data-datanya, dengan harapan fakta-fakta tersebut atau data-data yang sudah ada itu menjadi pertimbangan saya nantinya untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, setelah itu saya tidak langsung memutuskan Bu Wulan. Saya juga menguji nih, karena kan dilema etika itu hubungannya dengan benar, gitu ya, masalah benar dengan benar, seperti itu. Jadi saya harus menguji terlebih dahulu apakah keputusan yang saya ambil ini benar atau salah. Terus menurut Bu Leli, langkah-langkah mana yang paling efektif dalam mengambil keputusan? Jadi saya menggunakan yang namanya 4 paradigma dilema etika.
di mana salah satunya saya harus memisahkan apakah permasalahan tersebut termasuk permasalahan individu atau kelompok, kemudian bagaimana masalah tersebut sesuai dengan nilai-nilai universal, kebajikan universal seperti itu, kemudian bagaimana masalah tersebut apakah termasuk dalam kebenaran atau kesalahan, kemudian bagaimana efek dari masalah tersebut ke jangka panjangnya. Langkah-langkah mana yang paling efektif dalam mengambil keputusan, utamanya pada kasus dilema etika itu? Kalau langkah-langkah yang menurut saya paling tepat itu adalah tentunya saya harus menentukan terlebih dahulu nilai-nilai apa nih, nilai-nilai kebajikan apa yang bertentangan dengan dilema etika tersebut, kemudian fakta-fakta yang harus saya selidiki terlebih dahulu agar keputusan yang saya berikan nantinya pada saat dilema etika itu tepat, Bu Wulan. Jadi tidak asal sepihak saja. Saya tidak mau keputusan saya itu merugikan orang lain. Kemudian Bu Lely, ada enggak hambatan atau tantangan selama Bu Lely menjadi kepala sekolah, utamanya dalam mengambil keputusan kasus dilema etika itu? Kalau dibilang hambatan pastinya ada, Bu Wulan ya, karena saya sebagai kepala sekolah di sebuah lembaga tentunya ada yang namanya senior, ada yang namanya junior. Nah, kalau sudah berhubungan dilema etikanya dengan guru yang senior, yang lebih sepuh dari saya, itu pastinya ada hambatannya. Hambatannya adalah bagaimana keputusan yang nanti saya ambil itu tidak menyinggung senior saya gitu. Kemudian Bu Lely, adakah seseorang atau faktor-faktor yang bisa mempermudah atau membantu Bu Lely dalam mengambil keputusan tersebut? Jika itu masih berhubungan dengan individual, saya hanya duduk bersama, kemudian saya juga mengajak guru-guru senior di lembaga saya. Namun kalau sudah berhubungan dengan kelompok, saya membutuhkan pihak terkait seperti pengawas di lembaga yang binaan gitu, seperti itu. Saya butuh beliau untuk membantu saya agar kembali lagi dilema etika itu bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Pengalaman saya selama saya menjadi kepala sekolah ini, yang pertama saya butuh waktu yang agak lama, Bu Wulan, karena saya tidak mau salah langkah untuk mengambil sebuah keputusan. Untuk masalah berikutnya, saya melibatkan, saya lebih terbuka kepada teman-teman. Nah, itu sih pengalaman saya, Bu Wulan, selama saya jadi kepala sekolah. Jadi semua keputusan yang saya ambil yang hubungannya dengan dilema etika, saya tidak mengambil keputusan secara langsung. Di hari itu juga saya butuh waktu, kemudian saya juga butuh rekan kerja saya sebagai sharing saya untuk masukan. Kemudian saya juga tidak gerusa-gerusu karena semua keputusan itu yang penting adalah bagaimana enak di saya, enak di lembaga, enak di orang yang bersangkutan. Seperti itu, Bu Lely. Oke, terima kasih Bu Lely. Saya rasa wawancaranya sudah cukup. Terima kasih banyak sudah memberikan waktunya, dan mudah-mudahan dari pembicaraan ini bisa dijadikan bekal bagi saya untuk menjadi sebagai pemimpin pembelajaran, utamanya dalam pengambilan keputusan. Saya akhiri, Bu Lely. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.